Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya, sudah mau hadir. Baik, kita di 3 episode yang lalu, ya part 1, 2, 3, kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang kelahirannya daripada Tuhan Yesus, bahwa Maria dan Yusuf itu tiba-tiba ketiban aib, ketiban duren. Maria tiba-tiba hamil. Maria dan Yusuf orang yang soleh, terbukti hidup mengasihi Allah, hidup benar, ibadah benar, datang ke gereja nggak pernah terlambat, melayani dengan benar, memberi pas sesuai kehendak Tuhan, semua sudah dilakukan. Lalu Maria dan Yusuf mulai memasuki sebuah standar kehidupan, sebuah sesi mereka mau menikah, mereka bertunangan. Nah, seringkali orang kesandung di sini. Ketika seseorang sedang masuk ke next level hidupnya, masuk sesi selanjutnya dari hidupnya, itu seringkali Tuhan quote and quote itu mengizinkan atau Tuhan menguji melalui sebuah tanjakan, sebuah anak tangga naik, di mana berupa aib. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang gak disangka-sangka, yang Alkitab menuliskan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Tiba-tiba mendapatkan masalah, padahal hidup udah benar. Tetapi di situ ujian bagi Maria dan Yusuf yang kita belajar hari ini, itu adalah ujian buat setiap kita. Apakah hati kita tulus mengasihi pelayanan kita, tulus mengasihi anak istri kita, tulus mengasihi pekerjaan kita, sekaligus tulus mengasihi pelayanan kita enggak? Karena Yusuf tulus mengasihi Maria, tiba-tiba Maria hamil. Maria ketemu dengan malaikat, Yusuf belum. Lalu dia dapati, loh Maria hamil, ini aib. Tapi respon Yusuf positif. Respon Yusuf kasih yang tulus. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saudara boleh baca, renungkan itu. Kasih menutupi banyak dosa. Yusuf menutupi, ya udahlah, mau dari malaikat dari manapun aku nggak ngerti deh. Gini aja, tetap kita kawin, habis itu aku ceraiin kamu supaya kamu nggak dianggap pezina yang akan kena hukuman. Yang kedua, anak ini supaya bukan anak hasil perzinahan. Yusuf punya hati yang tulus. Ujian sebuah ketulusan ketika masalah itu mendatangi dia. Ujian terhadap ketulusan saudara mengikut Tuhan ketika masalah mendatangi saudara. Ikut Tuhan sungguh-sungguh kok malah bangkrut. Ikut Tuhan sungguh-sungguh kok malah miskin.
mau melayani Tuhan malah dicaci maki dan sebagainya. Saudara akan memasuki next level. Ternyata di episode 3 kita belajar itu adalah rencana Allah. Namun ada satu yang Allah kehendaki, yang Allah akan tengok, yang Allah tunggu. Respon saudara, tulus enggak seperti Yusuf? Sehingga langkah-langkah yang akan diambil Yusuf itu baik. Nah, ketika masalah mendatangi kita, ketika Tuhan ingin mengangkat derajat kita, mengangkat kita lebih tinggi, next level, itu akan datang ujian. Salah satunya bisa kemungkinan tentang Yusuf dan Maria, khususnya untuk Yusuf. Nah, ketika ujian datang, saudara tetap melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Di situ kita akan ketemu ayat selanjutnya, Allah menyatakan dirinya dan Allah akan menyatakan semua rencana dan rancangan Dia dalam hidup saudara. Ternyata masalah aib yang mendatangi saudara, ketiban duren itu ada dalam rancangan Tuhan. Tetapi saudara disangkakan sesuatu, saudara mengalami sesuatu, tiba-tiba istri, pacar, pekerjaan, pelayanan, atau bos saudara, bawahan saudara, apapun dari hidup saudara, tiba-tiba bisa terjadi kasus seperti Maria. Sehingga saudara akhirnya harus kehilangan sesuatu. Yusuf harus kehilangan Maria yang dia kasihi. Mereka udah tunangan. Segala rancangan rencana saudara berantakan. Segala yang indah yang udah dirancangkan, yang udah dilalui setengah, berantakan. Ingat, di episode 3, di part 3 kita udah bicarakan. Ternyata itu rancangan Allah. Karena Allah menitipkan rancangannya. Benih ilahi melalui masalah atau melalui aib. Sehingga saudara akan disalahkan, saudara ditinggalkan banyak orang, dicaci maki. Kalau saat itu terjadi, diketahui masyarakat, Maria akan dilempari batu sampai mati. Yusuf pun juga dilempari batu sampai mati. Karena hukum saat itu. Jadi saudara tiba-tiba ketiban duren, ketiban pulung kalau orang Sunda bilang. Ketiban polut kalau orang Jawa bilang. Nggak tahu deh teman-teman yang lain tuh bilang apa. Entah orang dari mana. Padahal selama ini baik-baik mengikut Tuhan. Rencana kita udah demikian, udah jalani setengah yang baik. Wah, kira-kira begini, ekspektasi kita udah tinggal selangkah, udah begini, tiba-tiba berantakan. Tetapi respon saudara akan mengundang Tuhan akan datang menyatakan maksudnya. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara seperti dialami Yusuf melalui mimpi. Sehingga respon saudara, rancangan saudara, yang ada pikiran saudara yang tidak negatif, yang tidak menghancurkan, merugikan dan sebagainya, itu yang direspon Allah. Sehingga Allah akan menyatakan dirinya dan menyatakan tujuannya. Terlebih lagi bahwa itu adalah rancangan Allah. Sehingga apabila kita terjatuh dalam masalah, kita terjatuh dalam aib, yang ada di pemikiran kita harus selaras dengan Yusuf. Tetap melakukan yang baik. Kalau berdosa yang ngaku dosa, seperti Daud. Kalau bersalah yang ngaku salah dan memperbaiki diri. Kalau tidak pun ya sudah mengampuni saja. Tapi buatkan rancangan yang terbaik dari kasus itu. Gak boleh balas membalas. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, dan sebagainya. Kalau orang ingin bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang ingin jalan 1 mil sama kamu, kamu jalan sama-sama dia 2 mil. Dan sebagainya. Jangan menolak orang datang minta pertolongan kepadamu. Gak boleh ada dendam dan sebagainya. Yusuf, dia pasti syok karena dia marah, karena dia nggak nyangka. Tapi dalam keputusasaan dan kemarahan Yusuf tetap melakukan yang terbaik, yang positif. Akhirnya Allah menyatakan dirinya. Lalu Allah menyatakan bahwa itu adalah maksudnya dia. Ternyata peristiwa itu di dalam rancangan Allah. Karena Allah menitip
menitipkan benih ilahi dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga kita. Sehingga kita masuk pada ayat selanjutnya hari ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada beberapa poin yang kita bisa belajar. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa Allah menitipkan benih ilahi. Yaitu aib. Untuk Yesus. Untuk yang akan dilakukan Yesus. Bahwa Yesus juru selamat. Itu di dalam kuasa, di dalam kewajiban, di dalam tanggung jawab Yusuf. Sesuatu yang gak enak mendatangi kita, tapi kita disuruh menyelesaikannya. Kan ini bukan urusan saya, kan ini begini, kenapa mesti saya? Biasa rata-rata orang cuci tangan. Mereka gak peduli, bahkan fight back, menyatakan diri. Oh tidak. Berapa banyak orang yang akhirnya berkata-kata negatif minimal terhadap orang-orang yang pernah menolong dia. Bahkan orang-orang yang membesarkan dia, baik orang tua, baik itu namanya orang lain yang memiliki jasa dalam kehidupan mereka. Mereka menjatuhkannya. Kita hari ini belajar dari Yusuf. Yusuf memberi respon yang baik, positif, merencanakan yang baik. Yang ternyata itu adalah rencana Allah. Dan Allah memberikan, menitipkan tanggung jawab, mempercayakan sesuatu yang besar ke dalam tangan Yusuf. Yaitu Mesias yang menyelamatkan manusia. Betapa besar tanggung jawab Yusuf 30 tahun. Mendidik, mengajar, menemani, menafkahi, membesarkan Yesus. Sehingga teman-teman ingat, kita semua orang pilihan Allah. Pasti Allah memberikan tanggung jawab. Tapi permasalahannya, ketika permasalahan mendatangi kita, apakah kita tetap melakukan yang positif? Sehingga Allah menyatakan rancangannya. Lalu Allah memberikan tanggung jawab, mempercayai kita untuk tujuan Allah yang besar. Pertanyaannya, di dalam permasalahan, apakah kita bisa dipercaya Allah untuk tetap melakukan yang baik, yang positif, sesuai dengan kehendak Allah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.